Saksikan video ini terkait dengan Mandau. Setelah Anda menonton video ini sampai selesai habis, jangan lupa tekan atau tenyek like, tekan atau tenyek subscribe, komen dan bagikan ke semua orang. Kebanyak-banyak ya. Terima kasih, salam sehat. Penari Kinyah atau penari Mandau, saya akan peragakan sedikit tentang bagaimana cara menari Mandau. Pada Bupati yang baru dilantik, Wakil Bupati, dan juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kalimantan Timur, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya meminta ada pendekatan kepada organisasi-organisasi, termasuk organisasi Dayak yang ada di Kabupaten Kalimantan Timur. Harapan saya selaku Gubernur ketika kita mengembangkan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah, supaya tidak ada lagi demo-demo ketika acara-acara adat, apakah semuanya itu tidak ada lagi membawa Mandau. Ini menjadi presiden buruk dan penerima buruk bagi Kalimantan Tengah. Ketika kita mau meningkatkan pariwisata kita, orang pasti akan berpikir Kalimantan Tengah pasti kurang nyaman, kurang aman. Kita perbaiki bagaimanapun pariwisata kita, ya orang berkunjung akan takut. Harapan saya Pak, harapan saya Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, forum koordinasinya TNI dan Polri dan organisasi-organisasi yang lain. Tabe Om Karigas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kawan pahari Samandiai, terkhususnya para generasi muda Kalimantan Tengah. Saya yakin anak-anak muda sedang bersemangat-semangatnya di era pandemi ini tidak akan berpengaruh, karena kekuatan, kesehatan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Toseng Titi Asang, Ketua Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi perkembangan dunia teknologi sekarang begitu luar biasa, di mana-mana kita bisa melihat konten apa aja dari seluruh dunia.
Dan ada beberapa hal yang juga kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah harus menyaring, memilah-memilih di mana hal-hal konten-konten baik itu di Facebook, Instagram dan lain sebagainya merupakan satu media yang bisa dikonsumsi, bisa dilihat sebagai informasi dan edukasi. Untuk itu, saya selaku Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah dan juga selaku pelaku budaya dan kesenian memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi kita. Permasalahan nanti hal yang saya sampaikan ini ada pendapat yang tidak sependapat atau hal-hal yang kurang pas, itu bagian dari perbedaan yang kita hormati. Nah, untuk itu para saudara-saudaraku, khususnya adik-adikku generasi muda yang mungkin begitu idealisnya, begitu kuatnya mempertahankan budaya dalam konteks, karena di dalam budaya itu ada beberapa elemen. Saya akan kasih sedikit penjelasan tentang budaya. Seperti kita ketahui, budaya itu adalah induk elemen kehidupan masyarakat dimanapun kita berada. Nah, di dalam budaya itu ada elemen-elemen yang hadir di situ. Antara lain agama, politik, sosial, kesenian, adat istiadat, sejarah, bahasa, itu adalah elemen budaya. Nah, untuk itu saya akan mengupas beberapa hal yang terkandung di dalam budaya tersebut atau elemen yang ada di budaya tersebut. Nah, beberapa saat yang lalu, seperti kita ketahui dan mungkin ini sudah viral, dan itu memang kelebihan dari teknologi yang mana kita bisa melihat langsung, mengakses langsung akun-akun yang beredar yang ada di media sosial tersebut. Nah, hal yang sekarang beredar dan viral adalah pidato Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Haji Sugianto Sabran, ketika beliau menyampaikan sambutannya pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur di Kota Sampit. Untuk Anda ketahui, kapasitas beliau adalah selaku kepala daerah, kepala pemerintahan, dan juga tokoh Dayak. Anda tahu, gubernur itu jangan dilihat dari usia, tetapi dia adalah bapak orang masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi beliau hadir di situ melingkupi sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan, tokoh masyarakat Dayak, dan juga sebagai orang tua kita. Maka sebagai masyarakat kita harus menghormati dan menjaga marwah beliau dalam konteks beliau menjalankan tugasnya hari-hari. Nah, saya kembali kepada substansi yang tadi. Ketika beliau menyampaikan pidato tadi, beliau ada menyinggung tentang demo yang melarang membawa mandau. Dalam hal konteks tersebut beliau menghimbau, ya, menghimbau. Nah, ini harus diperhatikan. Pidato atau sambutan beliau itu kontekstualnya dia menyampaikan kepada masyarakat secara umum dan juga khususnya kepada kepala daerah, khususnya bupati pada saat dilantik itu melakukan pendekatan kepada ormas-ormas. Nah, itu jadi himbauan beliau. Jangan disalahartikan. Sambutan atau pidato beliau itu adalah bentuk edukasi, yang mana beliau tidak secara spesifik mengatakan melarang. Walaupun beliau selaku gubernur bisa, karena beliau adalah menjalankan undang-undang. Ingat, gubernur, bupati itu adalah pelaksana undang-undang. Marwah dari undang-undang itu adalah ada di gubernur dan bupati. Untuk itu, mari kita sikapi dengan bijaksana. Jangan membuat hal-hal yang berdampak kepada
mengartikulasikan atau menginterpretasi bahasa tersebut menjadi bahasa yang negatif. Saya selaku orang yang berhari-hari atau dalam kehidupan kami berkesenian itu selalu menjaga, menghormati orang tua, apalagi dia sebagai pejabat negara. Untuk itu dalam konteks pidato beliau itu sebenarnya tidak ada yang salah. Karena tugas beliau selain dia memberikan himbauan juga mengedukasi kita. Contoh, ketika berbicara dia tentang demo, agar bupati melakukan pendekatan kepada ormas-ormas supaya ketika demo itu tidak membawa. Itu benar apa yang dikatakan beliau. Karena demo itu sudah ada aturannya. Coba kita akan melakukan aksi demo, pasti kita minta izin atau menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian. Pasti kepolisian akan memberitahukan, jangan membawa sajam, jangan membawa baba, jangan minum keras segala macam. Itu bentuk-bentuk larangan yang memang sudah diatur undang-undang. Nah, undang-undangnya silakan nanti dipelajari secara baik, yaitu ada Undang-Undang Darurat tahun 1951 pada pasal 2 ayat 1. Dibaca yang benar, dipelajari, jangan serampangan. Barang siapa membawa dan mempergunakan senjata penusuk atau penikam dihukum setinggi-tingginya 10 tahun. Nah itu. Jadi, dan itu tidak berdiri sendiri. Ada lagi di pasal 2 ayat 2. Jelas menyebutkan di situ adalah barang non pusaka atau barang kuno. Jadi pengertiannya, kalau demo tidak boleh membawa barang-barang sajam. Nah, konteksnya dengan mandau. Mandau itu adalah barang pusaka yang kita jaga, kita rawat dan tidak boleh digunakan sembarangan. Dan itu ada lagi diatur oleh undang-undang, di mana undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu jelas agar kita melakukan aktivitas kita untuk menjaga, melindungi, melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, benda-benda sejarah, termasuk di dalamnya adalah benda-benda pusaka. Nah, termasuk lagi ada di undang-undang yang lain, yaitu undang-undang tentang menyampaikan pendapat atau undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu jelas bahwa kita ini hidup diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan yang turunannya ada petunjuk teknis di masing-masing institusi, terutama yang berkaitan dengan institusi hukum. Sekali lagi, hal ini saya sedikit agak risih juga dengan kicauan-kicauan, terutama masyarakat Kalimantan Tengah, anak-anak muda yang mungkin pemahamannya kurang mencerna secara baik mengenai sambutan atau pidato Bapak Gubernur Kalimantan Tengah tadi. Saya sendiri sudah berapa kali mengulang-ulang juga menonton video tersebut. Saya cermatin kata per kata. Tidak ada yang salah apa yang beliau sampaikan. Dan itu kontekstualnya dia berbicara kepada masyarakat Kota Ringin Timur. Dan di situ pun terselip agar Bupati melakukan pendekatan kepada ormas. Jadi menontonnya jangan sepotong-sepotong. Nah, dalam demo itu yang dimaksud oleh beliau itu tidak boleh membawa mandau. Betul, mandau itu kalau dia barang pusaka nggak boleh kita patenteng-patenteng membawanya, karena dia adalah barang yang kita pelihara, kita jaga, kita lestarikan, kita lindungi, karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, itu dia kontekstualnya di situ. Nah, terus apakah demo itu nanti ada diselingin dengan ritual atau acara adat? Ya monggo, silakan Anda melakukan aktivitas adat di situ. Tetapi yang membawa
barang-barang pusaka itu adalah mereka-mereka petugasnya, bukan peserta demo yang notabene adalah orang-orang yang bisa menyusup. Nah, harus jelas. Nah, kita juga berharap kepada kepolisian juga nanti ketika ada demo-demo massa, ketika mereka ada menyajikan atraksi budaya atau atraksi adat, harus jelas disampaikan dan diminta keterangan kepada mereka, umpama mereka membawa barang pusaka atau mandau atau duhung, barang pusaka Dayak Kalteng itu, nah itu harus jelas, harus dicatat berapa jumlahnya, dan itu harus dibatasin. Yang kita harapkan di situ adalah mereka-mereka yang melaksanakan acara adat tersebut, bukan peserta yang lain. Ini yang dimaksud oleh Bapak Gubernur. Demo tidak dilarang karena memang sudah ada undang-undangnya. Nah, tetapi harus tetap taat asas, baik itu terhadap undang-undang yang ada maupun peraturan daerah. Itu terkait demo. Nah, sekarang beliau juga mengatakan ada tentang membawa mandau pada saat acara adat. Betul, tidak salah yang beliau katakan. Saya setuju. Nah, acara adat itu kan jelas yang bertugas ada orangnya. Ketika ada acara adat, tidak semua masyarakat harus membawa mandau, dan itu tidak boleh. Kenalah dia undang-undang darurat tadi. Yang berhak membawa mandau itu adalah petugas-petugas adatnya. Ya berapa orang sih? Nah, ini yang harus dijelaskan oleh para pemangku adat dan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat. Bantu Bapak Gubernur kita dalam rangka menyampaikan program-program pemerintah. Kontekstualnya adalah pariwisata tadi, itu sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Jadi begini, orang atau turis, bukan orang turis saja, masyarakat juga akan menjadi terganggu apabila sedikit-sedikit kita demo, unjuk rasa, kita membawa sajam atau membawa mandau. Ya, ingat, mandau tersebut akan berubah fungsinya ketika disalahgunakan. Dia menjadi sajam, bukan menjadi barang pusaka nanti. Baca di undang-undang ada, dan penegak hukum tahu. Banyak kejadian yang terjadi, orang-orang mengatakan itu barang pusaka tapi salah gunakan, bisa menusuk orang, menikam orang, dan memukul orang. Itu akan menjadi pidana, dan itu bukan dikategorikan menjadi barang pusaka, tapi dia menjadi sajam. Nah, kembali lagi ke pariwisata tadi, ketika demo atau melakukan unjuk rasa membawa mandau, maka orang akan takut. Yang dimaksud Pak Gubernur itu adalah event. Karena kegiatan budaya itu ada eventnya. Tidak setiap hari atau setiap minggu. Dia ada eventnya. Setiap tahun itu ada festival Isen Mulang, festival Babukung di Lamandau sana. Nah, itu adalah event budaya. Dalam event budaya itu biasa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan namanya pawai budaya. Di situ adalah ruang bagi kita untuk berekspresi. Kita bisa atraksi mandau, kita bisa melakukan seni tari-tari mandau, kinyah mandau dan sebagainya. Itu maksudnya, peruntukannya. Nah, sekarang ini yang terjadi ini adalah hal-hal yang disalah tafsirkan atau disalahgunakan dan juga melanggar undang-undang itu adalah ketika kita melakukan aksi unjuk rasa, baik itu unjuk rasa untuk pemerintah atau pihak perusahaan, kita petenteng-petenteng membawa mandau. Saya berharap ini jangan disalahartikan kembali. Yang disampaikan Gubernur itu tidak salah. Ingat, beliau adalah pelaksana undang-undang itu. Beliau menyampaikan itu dalam posisi dia selaku kepala daerah, kepala pemerintahan, tokoh Dayak, dan juga sebagai orang tua kita. Dan jangan ada hal-hal yang disampaikan di luar bahwa apa yang dikatakan Gubernur itu melecehkan, menista dan sebagainya, itu tidak ada masuk ke ranah sana. Bukan itu esensinya. Esensi yang disampaikan beliau adalah dalam rangka kita memajukan pariwisata itu agar kita masyarakat Kalteng harus kondusif supaya para turis yang datang atau wisata lokal yang datang ke Kalteng ini merasa nyaman, damai. Nah, perihal Anda ingin memperlihatkan mengatrasi terkait dengan mandau, senjata mandau ini saya punya mandau ini. Ini saya anggap barang pusaka saya. Karena ini umurnya puluhan tahun, belum sampai 100 tahun sih. Nah, ini tidak serta-merta atau tidak selalu saya bawa ketika ada
Saya juga pendemo, saya juga orang yang suka demo, tapi saya tidak pernah membawa ini. Karena saya taat asas. Karena ini ketika saya bawa, ini bukan mandau akhirnya, tetapi ini menjadi sajam. Nah, karena saya demonya bukan demo tentang terkait dengan atraksi adat atau atraksi kesenian. Ingat, demo itu banyak macam jenisnya. Unjuk rasa itu demo. Terus melakukan rapat yang secara tertutup atau terbuka itu juga dianggap demo. Dan sebagainya. Silakan baca di undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di situ jelas ada pasal-pasal yang mengatur tentang demo dan jenis-jenis demo tadi. Nah, harapan saya kita sama-sama memahami arti dari kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat tadi, dan juga harus memahami pemanfaatan atau penggunaan barang pusaka, terutama mandau. Ini mandau, saya juga punya duhung, ini juga barang pusaka bagi saya. Mungkin bagi orang lain enggak. Dan ini saya jaga, saya rawat, saya lindungi. Dan saya pun menggunakannya sewaktu-waktu. Tidak setiap ada event yang tidak berhubungan dengan seni budaya, saya tidak akan bawa ini. Kalau demo-demo biasa, saya biasa aja. Karena di dalam aturan demo juga polisi akan menanyakan bahwa apa tidak boleh, kata akan melanggar aturan. Saya tidak akan bawa. Masyarakat Kalimantan itu khususnya generasi muda, ayo kita jaga, pelihara, lestarikan benda-benda pusaka kita. Kita lindungi. Jangan diobral kemana-mana barang pusaka kita itu, yang menjadi akhirnya secara ekonomis itu menjadi rendah harganya. Harus kita manfaatkan atau kita pertunjukkan pada saat momen-momen yang tepat, sehingga barang pusaka itu menjadi sakral, menjadi marwahnya tinggi, dan juga secara ekonomis nilainya tinggi. Ya, kita harus jaga, jangan sampai nilai dari barang pusaka itu menjadi rendah. Saya juga pernah mengkritisi dulu salah satu kesenian. Nah, kesenian yang notabene adalah kesenian yang luar biasa sangat disukai baik oleh masyarakat lokal maupun mancanegara, yaitu tentang tarian Wadian Dadas dan tarian Wadian Bawo, atau ada karyanya tokoh legenda kita juga, yaitu tarian Iriwang Mundrung. Nah, saya pesan agar tarian itu tidak selalu ditampilkan bagi orang lokal. Itu tarian itu harus ditampilkan atau disajikan pada saat-saat tertentu. Umpama ada turis duta besar atau memang presiden RI atau memang tamu agung, nah itu kita sajikan, karena tarian itu sangat langka dan juga sangat luar biasa dan juga sulit. Orang-orang tertentu yang bisa menarikan tarian itu. Penari-penari juga belum tentu ada yang bisa. Dia harus punya basic dan juga belajar lama. Saya sendiri selaku penari juga belum begitu fasih untuk menari bawo itu sendiri. Saya bisa, tapi belum fasih. Nah, sehingga saya pun tidak mau memaksakan diri untuk menarikan tarian tersebut. Spesialis saya adalah spesialis tari mandau atau kinyah mandau. Saya bisa melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud agar benda-benda pusaka kita itu, atau kesenian pusaka atau kesenian yang kita anggap luar biasa itu, kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat, dan kita sajikan pada saat-saat momen tertentu. Bagi saudara-saudaraku mengoleksi barang-barang pusaka, terkhusus mandau atau senjata lainnya, dan menganggap bahwa mandau tersebut adalah pusaka leluhurnya atau nenek moyangnya, dijaga, dirawat, dipelihara, dan dilestarikan, dan ditampilkan pada saat-saat tertentu. Jangan setiap saat. Kontekstual bahwa demo yang disampaikan oleh Pak Gubernur tidak boleh memandang, itu sangat betul sekali, karena beliau ingin melindungi masyarakatnya yang notabene kadang-kadang bisa terjerat hukum. Yang kedua, konteksnya dalam acara adat. Beliau menyampaikan itu bahwa tidak semua orang berhak membawa mandau pada saat itu. Yang berhak itu adalah petugas-petugas adatnya. Itu sebenarnya pengertian beliau. Tetapi beliau kan tidak mungkin menyampaikan secara detail, karena waktu juga terbatas. Pidato itu kan tidak panjang
sepanjang seluas-luasnya dia, karena dia juga memanfaatkan kesempatan menyampaikan pidato itu dengan waktu yang begitu sempit dan juga menyampaikannya juga tidak detail. Kalau beliau detail mungkin kita ngopi-ngopi. Nah, mungkin saya yakin Pak Gubernur menjelaskan bisa secara detail tentang apa yang disampaikan melalui pidato tersebut tadi. Tapi karena beliau itu acara resmi kenegaraan, beliau menyampaikan pidatonya pun singkat. Ya, ingat, singkat dalam arti kita memahami dengan bijaksana. Ingat bahwa masyarakat Kalimantan Tengah ini adalah masyarakat yang menghormati adat istiadatnya, menghormati para tokohnya, para sesepuhnya, menghormati pemimpinnya, dan kita hidup terbuka. Siapa saja pun kita terima selama dia tetap menghormati adat istiadat kita. Nah, yang terakhir saya berpesan kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya generasi muda, pecinta budaya, pecinta adat istiadat, pecinta kesenian, pecinta barang pusaka, agar kita tetap berusaha melakukan upaya-upaya yang baik. Terutama kita harus konsisten dalam hal memelihara adat istiadat kita, memelihara dan melestarikan barang-barang pusaka kita, berusaha juga untuk membuat inovasi-inovasi baru, hal-hal yang bersifat untuk kemajuan baik itu untuk pribadi dan juga masyarakat secara umum. Nah, inilah kontribusi yang bisa kita lakukan. Jangan hanya kita bisa mengkritik atau melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan menyatakan atau mengungkapkan hal-hal yang negatif yang sebenarnya tidak ada menguntungkan. Kalau Gubernur peduli amat, saya yakin Pak Gubernur tidak akan pernah mau merespon dan tidak akan mengklarifikasi. Dan saya juga selaku Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan tidak setuju kalau Gubernur melakukan klarifikasi itu. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah hal yang benar. Apa yang disampaikan itu adalah suatu himbauan. Makanya saya ingatkan kembali, mendengarkan atau mengamati atau menonton video yang beliau sampaikan itu harus betul-betul diteliti dengan baik, dengan pikiran yang positif. Jangan ada kita punya perasaan hal-hal yang negatif di hati kita, makanya kalau kita pikiran negatif, maka kita keluarnya pun akan menjadi negatif. Tapi coba kita berpikir positif, akan menghasilkan hal yang positif. Dayak adalah satu suku yang luar biasa. Mandau adalah senjata pusaka orang Dayak. Duhung adalah senjata pusaka orang Dayak, dan sebagainya. Harus kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara, dan kita lindungi. Nah, di samping itu kita juga punya museum. Di situ banyak barang-barang pusaka. Bisa nanti para adik-adik generasi muda datang ke museum itu. Kenapa? Ya tadi karena dilindungi, dijaga supaya itu tidak punah. Bahwa kita punya nanti dokumen kita bagi anak cucu kita untuk melihat bahwa Kalimantan Tengah suku Dayak itu punya benda-benda pusaka. Itu tugas daripada institusi atau instansi museum. Untuk itu, kepada masyarakat Kalimantan Tengah, saudara-saudaraku, adik-adikku, para generasi muda, jangan sampai kita melakukan hal-hal atau perkataan-perkataan kita jaga, perbuatan kita jaga juga. Ingat, kalau sudah punya pikiran negatif, pasti kita akan selalu negatif kepada orang lain. Tapi ayo kita berusaha berpikiran positif. Orang yang punya pikiran yang positif pasti dia ingin maju, pasti dia inovatif, pasti dia banyak karyanya. Tetapi kalau negatif, habis kita selalu menyalahkan orang terus. Kapan kita bisa bekerja? Apalagi di era pandemik ini, kita terbelenggu, tidak punya inisiatif, tidak punya inovatif, hancur. Jadilah kita orang-orang yang ya hanya jalan di tempat saja, tidak akan bisa bergerak. Nah, saya juga selaku pelaku budaya, selaku pekerja seni, selalu aktif di bidang saya, dan saya tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Dia punya versi ini, versi itu hak dia. Selama kontekstualnya adalah hal-hal yang baik dan positif. Tetapi hal-hal yang negatif tadi kita harus cerna kembali supaya di dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat kita juga bisa menjadi corong
untuk mengedukasi masyarakat dan menyampaikan sosialisasi program-program pemerintah yang notabene adalah program pemerintah itu program yang baik. Ingat, gubernur itu yang dia pikirkan bukan cuma satu. Gubernur itu bekerja bukan hanya satu. Gubernur itu banyak yang dia pikirkan, banyak yang dia lakukan untuk kemajuan Kalimantan Tengah. Ayo kita dukung program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ayo kita doakan gubernur kita agar gubernur kita memiliki kesehatan, kekuatan, dan juga terhindar dari mara bahaya sehingga dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai masyarakat, kita memberikan dukungan atau support kepada para pemimpin kita, kepada tokoh-tokoh kita. Dan itu nanti akan kembali kepada kita, kelak kita akan menjadi seorang pemimpin juga. Jangan selalu kita menghujat, menyalahkan, atau apapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada terbersit pun saya yakin. Saya juga pernah menjalani hal yang sama seperti Bapak Gubernur, yang dipikirkan adalah hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat. Dia juga manusia, punya perasaan juga, dia bisa marah. Tetapi saya yakin dan percaya Pak Gubernur kita Kalimantan Tengah ini sudah diberikan hikmat kebijaksanaan supaya dia bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang-orang yang selama ini membuat kata-kata yang tidak baik, membuat merugikan secara moral atau keluarga besar beliau, tetapi beliau bersabar. Dan saya pun pernah menanyakan, mendiskusi ke beliau, orang menginterpretasi kata-kata saya itu terlalu berlebihan dan salah. Saya juga Pak, saya bilang, saya lihat bahwa pidato Bapak itu tidak ada yang salah. Karena waktu terbatas beliau menyampaikan pidato itu, sehingga tidak mungkin beliau menyampaikan secara detail. Beliau pun punya banyak pejabat-pejabat yang paham, tidak perlu harus sampai beliau untuk menjelaskan detail itu. Tetapi kalau masyarakat atau para generasi muda ingin datang berdiskusi dengan beliau sambil ngopi, beliau terbuka, silakan. Nah, bagi yang menonton video ini, kalau ingin ketemu sama beliau atau ingin ngobrol-ngobrol sama beliau, akan kita fasilitasi. Ayo kita buka diskusi, tapi dengan cara yang baik. Jangan sedikit-sedikit bikin video viralkan ke medsos, sedikit-sedikit komen dengan nada-nada yang tidak baik. Segala apapun yang Anda komen, apalagi menghujat, itu dampak negatifnya akan terjadi pada Anda, baik itu secara moral Anda maupun secara hukum positif. Sekali lagi ingat, ayo kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan budaya kita, khususnya elemen-elemen budaya yang kita lakukan hari-hari, yaitu cipta, karsa, dan karya. 3 hal ini akan kita lakukan, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang cerdas. Bagi yang pecinta barang pusaka, lindungi barang pusaka itu. Jadikan dia barang pusaka itu menjadi nilai ekonomis yang tinggi bagi Anda dan bagi keluarga Anda. Yang terakhir, bagi mereka-mereka yang di luar Kalimantan Tengah, tolong jangan ikut campur, jangan mengintervensi, atau jangan mengadu domba kami yang ada di Kalimantan Tengah ini, karena kami ingin damai, karena kami ingin hidup kondusif. Kalimantan Tengah pernah mengalami hal yang buruk, tetapi kami bisa menyelesaikan dengan hal yang baik. Kalimantan Tengah pernah diuji juga dengan hal-hal yang ingin mengadu domba kami, tetapi kami bisa selesaikan itu dengan baik. Serahkan kepada kami, kepada masyarakat Kalimantan Tengah, kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk itu saya doakan kepada masyarakat Kalimantan Tengah di era pandemi ini selalu sehat, kuat, dan selalu berkarya. Salam Indonesia hebat, salam Kalteng semakin berkah. Tabe.